Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Febrianti. Saya adalah salah satu karya siswa dari Erlangga Blitar yang mengambil program pendidikan Asisten Perawat dan Farmasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah farmasi dan perkembangannya. Jadi, simak videonya sampai habis. Kata farmasi berasal dari kata pharmakon yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Untuk kalian anak kesehatan pasti nggak asing lagi dengan salah satu tokoh ini. Ya, Hippocrates atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada zaman ini, ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia, dan pada zaman ini juga, seorang dokter tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit dari pasien, namun ia juga bertugas menjadi seorang apoteker, yaitu meracik atau membuat ramuan obat. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya ataupun karena cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami secara khusus keahlian dalam pembuatan dan racikan obat. Sehingga, pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick II menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan ilmu kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut dikenal dengan Decret Mucilae. Dari sinilah sejarah ilmu farmasi berasal, sehingga para ilmuwan menyimpulkan bahwa akar dari ilmu kedokteran dan farmasi ialah sama. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan ilmu farmasi. Ilmu farmasi itu awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Awalnya, ilmu pengobatan itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, yaitu secara turun-temurun dari keluarganya. Kemudian, perkembangan ilmu farmasi mulai menyebar ke hampir seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Kemudian, sekolah farmasi pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1821, yang mana sekolah tersebut sekarang bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Dari situlah era baru dimulai dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Peran organisasi keprofesian atau keilmuan juga ditentukan oleh berkembangnya ilmu farmasi. Sekarang ini banyak organisasi ahli farmasi baik dari lingkup nasional ataupun internasional. Di Inggris, organisasi profesi pertama kali didirikan pada tahun 1841 dengan nama The Pharmaceutical Society of Great Britain. Sedangkan di Amerika Serikat 11 tahun kemudian menyusul dengan nama American Pharmaceutical Association. Dan akhirnya organisasi internasional pun juga didirikan, yaitu pada tahun 1910 dengan nama Federation International Pharmaceutical. Sejarah industri farmasi modern dimulai pada tahun 1897, yakni ketika Felix Hoffmann menemukan cara untuk menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam saripati kulit kayu willow. Kemudian hasil penemuannya ini dikenal dengan aspirin, yang akhirnya menyebabkan lahirnya perusahaan industri farmasi modern, yakni Bayer. Selanjutnya, perkembangan R&D pasca Perang Dunia I. Pada Perang Dunia Kedua, para pakar berusaha untuk menemukan obat-obatan secara massal, yaitu seperti obat TBC, hormon steroid, kontrasepsi, serta antipsikotika. Sejak saat itulah dunia farmasi, industri, dan pendidikannya terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lainnya seperti penggunaan bioteknologi. Nah, bioteknologi itu sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari penerapan sistem biologis dan organisme
Contohnya seperti fungi, bakteri, dan virus yang dapat menghasilkan suatu produk yang dapat bermanfaat bagi manusia, seperti insulin, enzim, alkohol, vaksin, dan antibiotik. Kemudian, kiblat dari perkembangan ilmu farmasi adalah Amerika Serikat dan Jerman, karena di sanalah industri obat pertama kali didirikan. Tokoh-tokoh besar yang berjasa dalam terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama ada Hippocrates, yaitu pada tahun 460 sampai dengan 370 sebelum Masehi. Ia biasa dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran. Dalam praktik pengobatannya, ia telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Kemudian yang kedua ada Claudius Galen, yaitu pada tahun 130 sampai dengan 200 sebelum Masehi. Ia menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Sina, yaitu pada tahun 980 sampai dengan 1037 Masehi. Ia telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, sirup, dan menghubungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara yaitu Yunani, India, Persia, Arab untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya ada Paracelsus, yaitu pada tahun 1541 sampai dengan 1493 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan tentang zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui kandungan zat aktifnya. Kemudian yang selanjutnya ada Dioscorides, yaitu pada tahun 1 Masehi. Ia adalah seorang ahli botani yang hasil karyanya terkenal yaitu Materia Medica. Obat yang dihasilkannya antara lain opium, ergot, dan cinnamon. Kemudian terakhir ada Friedrich Wilhelm Adam Sertuner, yaitu pada tahun 1783 sampai 1841 Masehi. Ia adalah seorang apoteker Jerman dan perintis kimia alkaloid yang terkenal karena penemuan morfin, yaitu pada tahun 1804. Ia menemukan isolasi zat tanaman yaitu efedrin, atropin, morfin, digoxin, dan reserpin. Oke, terima kasih ya guys sudah menonton video ini sampai habis. Itu tadi sedikit pembahasan dari saya tentang sejarah farmasi dan perkembangannya. Sampai jumpa di video lainnya.